Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua, apa kabar? Jadi ini rutinitas pagi saya ada di rumah kakak saya teman-teman. Kemarin buat teman-teman yang sudah nonton video saya sebelum ini ya, yang vlog jalan-jalan ke villa. Dan hari berikutnya saya masih nginep di rumah kakak. Dan ini saya lagi main-main sama cucu kakak saya teman-teman. Saya tuh seneng banget karena sudah nggak punya anak kecil ya. Jadi begitu ada anak kecil gitu bawanya happy banget gitu ya, pengen main-main, pengen tak cium-cium gitu. Dan perkenalkan, ini namanya Arjuna Riksa. Ini umurnya 2 tahun teman-teman, tapi lucu banget, cerewet, pinter banget. Pokoknya gemes banget deh. Jadi saya tuh betah ya kalau di rumah kakak karena bisa main-main sama Juna. Dan alhamdulillah Juna tuh lengket banget ya sama saya, diapa-apain tuh diem aja gitu ya, malah mainan gemes-gemesan gitu. Terus dia tuh kepengen mainan air gitu ceritanya. Jadi ada si Uwa yang biasa nyuci mobil di rumah kakak saya gitu ya. Tapi saya bilang sama si Juna, ayo bilang dulu sama Ami boleh nggak mainan air gitu kan. Nah dia tuh kalau manggil ibunya Ami gitu ya sebutannya. Terus kata Aminya boleh nggak apa-apa, tapi minum anget dulu gitu. Nah ini dia udah lepas baju, udah nggak sabar kepengen main sama si Uwa yang nyuci mobil gitu ya. Jadi dia tuh pengen ikutan nyuci mobil gitu teman-teman. Terus ini saya lepasin dulu celana-celananya gitu ya. Terus dia tuh gemes juga sama saya gitu ya. Saya juga gemes banget. Nah ini dia katanya bilang terima kasih, terus tos gitu. Terus dia bilang tosnya tangan dua, dia bilang kayak gitu. Nah si Juna udah happy banget karena dibolehin mainan air sama Aminya. Udah gak sabar kepengen nyusul si Uwa yang nyuciin mobil gitu ya. Udah pokoknya happy banget deh. Saya juga seneng banget kalau di sini tuh mainan sama Juna. Nah habis mainan air si Juna saya mandiin dulu teman-teman. Ini dia tuh nurut banget dimandiin sama saya gitu ya. Terus dia bilang kepengen sikat gigi sendiri ceritanya. Nah sekarang Juna mandi dulu ya. Oke teman-teman, setelah mandiin Juna, saya tuh kepengen banget bantuin masak si Mbak gitu ya. Jadi tadi pagi tuh pagi-paginya tuh kakak saya bilang kepengen dimasakin apa, dia bilang gitu ya. Mungkin dia tuh kepengen masakin adiknya gitu ya. Tapi saya tuh milih pengen dimasakin sayur bening. Terus kata kakak saya, lah orang biasa di rumah juga masak sayur bening, kenapa nggak kepengen masakan yang lain gitu ya, yang lebih enak. Terus saya bilang enggak, aku senengnya sayur bening atau sayur asem. Nah kemarin pas di kakak saya yang pertama, jadi habis dari Jawa saya memang turun di rumah kakak saya yang pertama gitu ya, nginep di sana karena Pak suami itu dalam bulan ini tuh lagi sibuk banget bekerja teman-teman. Jadi dia tidak pulang ke kontrakan rumah gitu ya, jarang banget pulang ke kontrakan rumah. Jadi kata dia tidur di Mbak dulu gitu ya, yang deket dengan stasiun Bekasi gitu ya. Nah dia tuh lagi banyak banget pekerjaan yang tidak bisa ditinggalin teman-teman. Jadi nggak apa-apa deh, kali-kali saya liburan di rumah kakak-kakak gitu ya. Nah pas di rumah kakak saya yang pertama saya dimasakin sayur asem. Jadi dia tuh beliau tahu saya suka sayur asem kayak gitu ya. Terus dia masak banyak, saya juga dibawain. Terus ini di rumah kakak saya yang kedua teman-teman, ini di daerah Bintaro ya. Kalau kakak saya yang pertama itu di daerah Bekasi Kranji teman-teman. Nah ini saya mau nyuci dulu teman-teman ya. Jadi kemarin pas saya jalan-jalan ke puncak itu bajunya tuh pada kotor gitu ya. Saya nggak bawa baju banyak gitu kan. Nah kali ini saya cuci baju dulu supaya cepet kering gitu ya. Terus nanti rencana siang habis nyuci gitu saya mau diajak kakak saya
jalan-jalan ke Trans Living karena rumahnya memang dekat dengan pusat perbelanjaan gitu ya. Dia tuh janji ya mau beliin saya toples lagi karena waktu itu kakak saya kan kirimin saya toples 3 tapi pecah 2 teman-teman. Kalau teman-teman sudah nonton vlog saya yang sebelum ini tahu ya, kalau saya dibeliin toples sama kakak tapi pas dikirim tuh pecah 2 gitu. Nah terus diganti ceritanya mau dibeliin lagi gitu. Nah ini kakak saya tuh masak sayur bening dan ini ada kalio jengkol teman-teman. Jadi ada saudara kakak ipar saya datang ke rumah bawain kalio jengkol sama ayam gitu ya. Ini makanan kesukaan saya gitu ya, sayur bening sama jengkol. Oke, nyucinya sudah selesai. Sekarang saya mau jemur-jemur baju dulu. Jadi kakak saya tuh tidak punya mesin cuci ya, karena kakak saya tuh kan orangnya bersih, rapi banget gitu ya. Jadi beliau tuh nggak suka baju itu dicuci di mesin cuci teman-teman. Jadi mbaknya yang nyuci. Tapi kalau misalkan yang besar-besar kayak bed cover gitu, beliau laundry aja gitu. Jadi saya nyucinya itu juga manual di sini. Saya juga nggak mau ngerepotin kakak saya, nggak mau ngerepotin si mbaknya gitu ya. Jadi saya cuci sendiri aja bajunya, biar cepat kering. Dan ini jemurannya ada di lantai atas teman-teman. Jadi lantai atas rumah saya, rumah kakak saya itu ada kamar si mbak sama di depannya tuh ada jemuran kayak gini. Nah ini saya tuh seneng banget ya kalau misalkan ke Jakarta gitu ya, main di rumah kakak-kakak saya gitu kayak happy aja gitu loh, rutinitasnya cuman gitu-gitu aja. Oke, setelah saya main dengan Juna, terus cuci-cuci baju, udah selesai. Sekarang saya ada di Trans Living Bintaro teman-teman. Jadi beliau tuh kepengen beliin adiknya, ceritanya dia tuh tahu banget kalau saya suka ini ya, suka perabotan dapur yang warnanya krem kayak gitu. Nah karena kemarin kan pas mbak saya beliin toples itu toplesnya pecah 2 dan ini saya dibawa ke sini suruh milih apa yang saya mau gitu loh. Cuman saya kan nggak enak ya teman-teman kalau misalkan dibeli-beliin sama kakak saya, udah ngerepotin gitu ya. Saya udah diajak jalan-jalan, udah disenengin pokoknya. Nah ini masih nggak boleh pulang, katanya yuk jalan-jalan dulu biar kamu tuh refreshing, nggak ngurusin dapur melulu di rumah, katanya begitu. Nah ini di Trans Living ini menurut saya sih harganya nggak mahal-mahal ya teman-teman, barangnya juga bagus-bagus banget. Cuman kalau misalkan saya beli banyak gitu, bingung mau bawanya kayak gimana ya, karena saya udah bawa koper, udah bawa tas gitu, repot nanti di keretanya gitu loh. Nah, saya jelasin aja sekalian ya buat teman-teman yang selalu bertanya berulang-ulang di komen gitu ya. Kenapa sih Pak suaminya nggak pernah masuk vlog kayak gitu ya? Saya sudah sering banget jelasin di komen, di jawaban komen maupun di video sebelum-sebelumnya bahwa Pak suami itu sibuk banget gitu loh teman-teman. Terus kalau misalkan saya lagi sama Pak suami, dia tuh keberatan ya kalau saya tuh ngambil video gitu loh, karena dia tuh kepengennya tuh bener-bener quality time gitu loh, tanpa saya harus bekerja, bikin video, bikin vlog kayak gitu teman-teman. Nah kali ini saya bikin video karena memang sedang tidak bersama Pak suami gitu ya, jadi bebas. Terus saya juga jalan-jalan, pengen abadikan momen ini ya, pengen buat kenang-kenangan gitu kan. Nah jadi Pak suami itu bekerja di bidang alat berat teman-teman. Jadi dalam bulan kemarin-kemarin itu Pak suami lagi lembur terus, kadang-kadang kerjanya tuh sampai pagi teman-teman. Jadi tidak pulang ke kontrakan kami yang di Jakarta. Jadi beliau lebih sering tidur di mes kantornya teman-teman. Nah kadang-kadang beliau tuh ngecek-ngecek alat berat ke pelabuhan, terus ke kantor gitu ya, karena dia yang bertanggung jawab di perusahaan itu untuk bagian alat-alat beratnya gitu kan. Nah terus dia memberikan pengertian kepada kami gitu ya, kepada saya sama anak-anak, suruh sabar dulu karena ini memang
lagi banyak banget pekerjaan gitu ya. Kadang-kadang tuh kerjanya sampai jam 2 malam, jam 3 gitu ya. Kalau misalkan pulang ke kontrakan itu kan kasihan teman-teman. Makanya saya bilang nggak apa-apa tidur di mes aja, yang penting jaga kesehatan gitu loh teman-teman. Jadi pas saya di Jakarta memang eh jarang ya ketemu Pak suami juga, karena memang di Jakarta ini saya ada kepentingan untuk kondangan hajatan saudara saya gitu ya. Terus saya juga kadang-kadang nginep di rumah kakak saya yang pertama, terus ini lagi banyak di rumah kakak saya yang kedua itu ya. Jadi sebelum pergi ke puncak, pas ke puncak, terus setelah dari puncak saya juga masih nginep di rumah kakak saya yang kedua ini, baru saya pulang ke kontrakan. Nah, pulang ke kontrakan itu saya ketemu sama teman-teman konten creator ya, Siti Aisyah dan Agatha. Pasti teman-teman udah pada tahu kan ya. Nah, Pak suami juga nggak pulang juga, cuman kita memang sesekali video call gitu ya. Mudah-mudahan sih nanti pekerjaannya tuh nggak terlalu banyak gitu ya, nggak lembur sampai pagi lagi gitu ya. Jadi ada quality time dengan keluarga ya. Nah, di Jakarta ini saya kontrak teman-teman, kontrak rumah kecil gitu ya. Karena kalau misalkan Pak suami itu sebenarnya tuh jarang pulang ke kontrakan, karena dia tuh kalau misalkan udah kecapean lebih sering tidur di mes. Jadi kontrakan itu berfungsi untuk ketika saya ataupun anak-anak datang ke Jakarta gitu loh. Nah, setelah dari kakak saya, supaya adil kan ya, saya juga mau berkunjung ke tempat kakak ipar saya ya, jadi kakak-kakak dari suami saya. Jadi saya kalau di Jakarta itu kadang-kadang suka keliling gitu loh, biar adil, karena kakak saya kebanyakan memang di Jakarta, di Bekasi. Terus saudara kakak saya, kakak-kakak suami saya juga kebanyakan di Bekasi dan Jakarta gitu loh. Sebisa mungkin saya adil gitu ya, berkunjung ke kakak saya, terus berkunjung ke kakak suami gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan ada yang tanya, bikin video dong di kontrakan gitu ya. Jadi saya tuh kalau di kontrakan itu kayak nggak ada rutinitas gitu loh teman-teman, karena saya lebih sering keluar gitu ya. Terus kalau makan itu pagi-pagi kadang-kadang ya beli nasi uduk gitu ya, mumpung ada di Jakarta gitu kan. Kalau nasi uduk Betawi katanya enak ya. Makanya kalau pagi-pagi tuh saya lebih sering sarapannya beli. Terus kalau siang, kalau memang ada rencana mau pergi, ya saya nggak masak teman-teman. Jadi bingung aktivitasnya apa gitu ya. Terus kontrakan kami juga nggak ada apa-apanya gitu loh. Misalkan saya cuma nyapu-nyapu doang gitu kan. Terus apa yang mau saya videoin gitu loh teman-teman. Tapi nanti ya kalau misalkan insya Allah, kalau misalkan saya agak lama gitu ya di kontrakan, terus nggak pergi-pergi, insya Allah nanti saya buatin juga ya. eh, Ketika saya dikontrakan ngapain aja, terus kayak gimana kontrakannya gitu ya. Jadi kontrakan kami tuh kecil, bayarnya tuh bulanan teman-teman. Satu bulan itu kalau nggak salah 900 atau 1 jutaan gitu deh. Lagian Pak suami juga jarang ya tinggal di kontrakan gitu, karena beliau lebih sering di mes kalau misalkan banyak banget kerjaan. Nah, kalau ada yang tanya kenapa sih Mbak sama anak-anak nggak ikut di Jakarta? Jadi kita tuh sudah ini ya obrolin bahwa nantinya tuh kalau Pak suami pensiun, dia kepengen hidup di kampung teman-teman. Jadi biarin aja kami tinggal di kampung, karena dia sudah punya planning nantinya kalau dia sudah pensiun dia mau usaha aja di kampung gitu. Terus pendidikan atau biaya hidup di kampung itu kan lebih murah ya menurut kami. Terus anak-anak juga pergaulannya tuh insya Allah masih sehat gitu ya. Ya semua itu tergantung juga sih sama anak-anaknya, karena saudara saya, keponakan saya yang di Jakarta juga baik-baik aja, nggak ada masalah. Tapi karena itu sudah menjadi planning kami, ketika nanti ayahnya sudah pensiun, kami mau usaha aja di kampung gitu teman-teman. Jadi saat ini nggak apa-apa, kita mondar-mandir dulu ya, anggap aja sambil liburan kayak gitu kan. Jadi begitu ya ceritanya teman-teman. Semoga teman-teman yang selalu bertanya berulang-ulang paham ya.
Nah, kalau misalkan saya lagi sama Pak suami di rumah atau di kontrakan gitu, Pak suami suka melarang saya ribet sendiri bikin video gitu ya. Katanya gunakan waktunya untuk ngobrol-ngobrol tentang anak, tentang masa depan, tentang planning-planning kita gitu loh. Jadi benar-benar kita tuh quality time gitu. Terus kalaupun jalan-jalan sama Pak suami, dia tuh sangat-sangat keberatan kalau saya tuh ribet sendiri, apa-apa di videoin gitu loh. Nah, kali ini saya kan lagi pergi sama kakak saya tuh. Jadi, saya juga izin dulu sama beliau, sama kakak saya, "Mbak, aku bikin video boleh nggak?" Ya, dia bilang gitu. Ya udah, jadinya saya bikin video, teman-teman. Dan di sini tuh saya tuh betah banget ya karena semuanya tuh bagus-bagus, terus harganya juga di Trans Living tuh menurut saya murah-murah ya. Nggak terlalu tinggi gitu loh, terus barangnya juga bagus-bagus, teman-teman. Nih seperti sofa ini, sofanya kecil, saya tuh naksir banget ya. Karena ruang tamu saya itu kan kecil ya, kayaknya sih udah kebayang-bayang kalau pakai ini tuh bagus gitu. Kalau misalkan memang di tempat saya ada, kayaknya bakalan sering jalan-jalan deh, walaupun cuman lihat-lihat, teman-teman. Kadang-kadang saya kalau jalan-jalan tuh nggak beli sih, cuman lihat-lihat aja, refreshing gitu udah seneng banget. Nah, tadinya tuh saya mau buru-buru pulang ya ke kontrakan, tapi kakak saya udah jangan pulang dulu. Lihat-lihat dulu di sini apa yang kamu pengen, ambil aja. Nanti Mbak yang bayar. Tapi kadang-kadang saya tuh suka nggak enak gitu loh kalau dibeli-beliin terus, nggak enak aja. Saya tuh nggak pernah minta, teman-teman. Jadi kakak saya aja yang suka tahu-tahu ngebeliin, maketin, atau misalkan saya lagi jalan-jalan kayak gini, pas saya ambil sesuatu, beliau yang bayar gitu. Katanya nggak usah, Mbak aja yang bayarin, kayak dia kayak gitu. Alhamdulillah banget ya Allah, punya kakak ipar yang baik banget. Semuanya baik, semua kakak ipar saya, saudara-saudara saya tuh alhamdulillah baik-baik semua, teman-teman. Tapi memang punya cara masing-masing ya, tiap orang kan gak bisa disamain. Misalkan di antara semua kakak-kakak saya, rasa kasih sayangnya tuh sama, cuman memang cara menyampaikannya itu berbeda-beda. Nah, ini teman-teman lucu-lucu banget ya. Ini tuh menurut saya harganya tuh nggak terlalu mahal gitu ya. Kayak meja nakas kayak gini, minimalis-minimalis. Terus warnanya juga kayu gitu ya. Ini tuh simple banget menurut saya tuh. Warnanya tuh estetik gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau jalan-jalan di tempat seperti ini tuh bakalan betah banget. Tuh. Dan pengennya sih kalau punya rezeki lebih ya beli gitu ya. Tapi sementara ini lihat-lihat dulu aja, nggak apa-apa. Apa yang sudah saya punya juga alhamdulillah banget sudah cukup lah ya untuk saya miliki gitu. Pokoknya bersyukur banget lah apa yang sudah saya miliki gitu, teman-teman. Nah, ini ada sarung bantal juga, ada bantal sofa juga, teman-teman. Covernya juga lucu-lucu banget. Menurut saya sih produk dari Trans Living ini harganya nggak terlalu tinggi ya, masih bisa dijangkau untuk kalangan seperti saya gitu sih. Ini tuh lucu-lucu banget, gelasnya juga bagus-bagus, terus harganya juga ya nggak mahal-mahal banget ya, itu harga satu set gitu teman-teman. Cuman kalau misalkan saya beli, saya bingung bawanya mau kayak gimana, karena saya tuh nanti pulang naik kereta teman-teman, nggak pakai kendaraan sendiri gitu ya. Kecuali mungkin kalau misalkan saya bawa kendaraan sendiri, bisa lah ya saya beli beberapa gitu ya, aman untuk dibawa. Dan ini produk dari beling-belingnya juga bagus-bagus, terus piringnya juga bagus-bagus. Nah, ini dari Melamin teman-teman. Ini tuh lucu-lucu banget ya, gemes banget. Kepengen semuanya tuh dibeli, asal punya duit sih ya. Cuman mikir lagi kalau misalkan dibeli mau bawanya kayak gimana, terus mau ditaruh di mana kayak gitu. Dan untuk toplesnya itu harganya lagi promo. Sekarang harganya 26.000 teman-teman. Jadi kakak saya beliin toples saya seperti ini teman-teman. Ini tuh lucu banget. Dia tuh tahu ya warna kesukaan saya. Jadi dia beliin lagi. Kemarin pecah ya pas dikirim. Terus saya ambil cangkir 4 untuk kopi dan teh. Lucu banget ya, warnanya tuh coklat krem kayak gitu. Pas saya mau bayar sama kakak saya malah dimarahin, katanya nggak usah bayar sendiri, dibayarin mbak aja gitu. Terima kasih. Dan sekian dulu ya teman-teman video saya kali ini. Semoga videonya menghibur.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.